Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang masuk hari ke-14 kalau nggak salah. Kayaknya udah mulai goyang Ustaz sekarang. Udah mulai goyang. udah mulai goyang nih Ustaz ya. Cuman insya Allah ya yang di sini semua belum ada yang bolong ya terawihnya ya. Subhanallah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang melaksanakan sholat mangkoma Ramadan di bulan Ramadan imanan karena keimanan kepada Allah wahtisaban dan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan dosa kita semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, sebetulnya hari ini jadwal ada Ustaz Hasanuddin. Tetapi tadi pas setengah 7 ya, di telepon di WA katanya Ustaz Abdul Khair halangan di Uswatun. Jadi beliau gantikan adiknya di Uswatun. Nah, jadi terpaksa bukan terpaksa artinya ya sudahlah. Mau nggak mau imam besar lagi di sini. Ustaz tadi suaranya mantap ya, bikin betah kita sholatnya. Subhanallah. Jangan lama-lama juga Ustaz ya. Subhanallah. Bicara apa nih kira-kira udah pertengahan Ramadan enaknya nih? Bicara duit kali ya, enak ya? Bener ya, bicara duit ya? Ya, bicara duit biar nggak puyeng. Sebetulnya gini Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kalau mengenai rizki, itu Allah sudah jamin. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Jadi sesungguhnya makhluk apapun yang berada di muka bumi telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Jadi nggak usah khawatir sebetulnya kalau mengenai rezeki ini. Tergantung kita mau ambil atau tidak. Contoh panitia masjid nyiapin kolak, nyiapin nasi, nyiapin apalagi bakwan, lewat doang ke sini. Padahal itu rezeki. Kalau nggak diambil itu rezeki apa enggak? Jadi enggak rezeki. Tapi kalau diambil mampir dulu berarti rezeki. Itulah hakikatnya rezeki. Jadi nggak usah khawatir sebetulnya. Tergantung sebanyak mana yang mau kita ambil. Ya, kita mau ambil berapa miliar kira-kira Bang Oce? 7 miliar lah? Apa 364? Berapa? T. Tergantung kita mau ambilnya kalau masalah rezeki ini. Ya, subhanallah. Dan tergantung juga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Talaq, bagian ayat kedua dan ayat ketiga. Ini sepotong-sepotong ayatnya, tetapi populer. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Itu bagian ketiganya. Kata Allah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang dialami. Jadi kita ini, kata Allah, hidup ini adalah ujian, pasti mengalami kesulitan, pasti mengalami kesenangan. Nah, ketika masa sulit, ya kemarin saya sampaikan juga, ketika masa sulit, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitannya itu. Jadi tidak akan lama tuh. Tetapi catatannya apa? Kalau kita mau cepat diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan yang kita alami, catatannya takwa. Wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan memberikan jalan keluar dari setiap kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi nggak tiba-tiba tuh barangkali gitu ya, Bang Bos gajian ntar THR 1 miliar gitu, atau tanggung-tanggung amin gitu Pak, jangan ketawa. Subhanallah ya. Nah, seperti itu ya. Jadi wayarzuqu min haitsu la yahtasib, dan kepada orang yang bertakwa ini Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ini rezeki ini jangan disangka duit aja ya. Kesehatan, segala macam, itu semua rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang di bagian ayat ketiganya,
Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan mencukupi kebutuhan-kebutuhannya. Allahu Akbar. Endah banget pokoknya deh kalau jadi orang yang takwa. Endah nggak kira-kira? Enak apa nggak kira-kira? Semuanya nyaman. Sakitnya aja jadi nikmat kalau orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Coba lihat Nabi Ayub. Berapa tahun beliau sakit. Tapi jadi nikmat sakitnya karena apa? Karena takwa tertanam di hatinya dengan kuat. Ah, itu seperti itu. Jadi itulah modal utama yang harus kita pegang ketika kita menginginkan kebaikan untuk diri kita dan untuk keluarga kita. Insya Allah di akhir-akhir atau tengah-tengah Ramadan ini kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita termasuk orang yang bertakwa. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berkata, ini kalau ada orang yang nanya, Ustaz, kok saya susah terus ya, kok duit kurang terus ya gitu. Nah, mungkin di dalam penerapan takwa ini ada yang kurang tepat. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, "Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Kata Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Muhammad, "Wahai Muhammad, sekiranya hambaku bertanya tentang aku, katakanlah kepada umatmu, anni sesungguhnya aku ini," kata Allah, "qarib, dekat, bahkan lebih dekat daripada ulat nadi. Ujibu da'watad da'i, dan apabila mereka memohon kepada Allah, idza da'an falyastajibu li, maka niscaya akan mengkabulkan permohonannya." Allah akan mengkabulkan doa-doa kita, akan diijabah doa kita. Catatannya apa? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Nah, jadi yang pertamanya harus iman itu, harus taat dulu sama Allah. La'allahum yarsyudun, niscaya kalian akan termasuk orang yang beruntung, kata Allah. Seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita menyembah dulu kepada Allah, baru mohon pertolongan kepada Allah. Jadi segala aspek mengenai kehidupan ini yang pokok utama untuk bekal kehidupan kita, apabila kita betul-betul ingin selamat, ingin baik di dalam kehidupan kita, yaitu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, walau anna ahlal qura, kata Allah, sekiranya penduduk negeri amanu, beriman, wattaqau, bertakwa, la fatahna, kata Allah, pasti akan diturunkan keberkahan minas sama, dari langit, wal dan akan dikeluarkan keberkahan dari bumi. Walakin kazzabu, tetapi apabila penduduk negeri itu ingkar, kata Allah, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka akan kami siksa penduduk negeri itu karena diakibatkan dari dosa-dosa mereka. Allahu Akbar. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Sekarang sudah masuk ya bulan tengah, pertengahan. Kami panitia RW gabung sekarang sudah dikemas dengan proposal ya, menentukan sudah menerima zakat. Nah, insya Allah ketika sudah diberikan rezeki, ada zakat yang wajib kita keluarkan. Ingat nih, kalau yang nggak punya harta, jadi hanya satu kewajibannya, zakat fitrah. Infak insya Allah kita keluarkan apabila ada. Tetapi bagi orang yang mempunyai harta yang berlebih emas 86 gram ke atas, maka harus dikeluarkan zakatnya, nisabnya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, kita lalai di dalam menghitung harta kita. Karena harta kita itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila harta kita tidak dikeluarkan zakatnya, maka kelak di akhirat akan diteriska. Harta itu dijadikan teriska, maka akan diteriska punggung dan dahi mereka, orang-orang yang enggak mengurus zakat. Nah, bagi kita orang-orang yang beriman, marilah kita hitung harta kita, berapa nisabnya, berapa yang harus kita keluarkan. Nah, kalau untuk zakat fitrah, tentu kita sudah memahami bahwa adalah sesuai apa yang kita makan. Kalau kita beras, katakanlah beras 10.000, berarti 35.000, beras 12.000, 42.000, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi jangan kita makan beras
kita sudah mulai